bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan, yang selalu mengasihi kami. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, sungguh tiada yang lain. Tuhan, tiada yang lain. Kau satu-satunya, hanya Kau satu di hatiku. Ya, salam saudara. Sermon Today hari ini kita akan sama-sama belajar dan memaknai tentang kebangkitan Kristus. Kita sebagai orang-orang yang percaya dan beriman kepadanya, kita akan belajar dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Kebangkitan Kristus. 1 Korintus 15 ayat 1. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang paling penting, yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Saudara, bacaan kita hari ini mengingatkan kepada saudara dan saya bahwa kebangkitan Kristus itu adalah nyata. Meskipun begitu banyak orang yang mau mengingkari, meskipun begitu banyak ketika peristiwa penyaliban itu dan Kristus mati, orang-orang pada saat itu, bahkan para pemerintah-pemerintah kerajaan Romawi
ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan kebanyakan orang yang mau mengingkari tentang kebangkitan Kristus sehingga mereka memberitakan sebuah dusta, atau sekarang kita sebut hoax, bahwa Kristus tidak bangkit, bahwa Kristus, mayat Kristus itu diambil atau dicuri oleh murid-muridnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari bacaan ini kita lihat bagaimana kebangkitan Kristus itu sesungguhnya adalah nyata. Karena dari bacaan kita ayat 1 sampai ayat 11 kita melihat bagaimana Kristus yang bangkit itu menampakkan diri kepada semua orang, menampakkan diri kepada murid-muridnya, menampakkan diri kepada Kefas atau Petrus, menampakkan diri kepada, ayat 6, sesudah ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Perhatikan saudara, lebih dari 500 orang sekaligus Kristus Yesus menampakkan diri. Dan dikatakan ayat 8, ayat 7, selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada Rasul. Ayat 8, Paulus berkata, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Paulus berkata, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Saudara perhatikan, Paulus merasa tidak layak sebagai rasul. Kenapa? Karena sebelum Kristus menampakkan diri kepadanya, dia adalah seorang penganiaya jemaat. Tetapi ketika Kristus datang kepadanya, menampakkan diri kepadanya, apa yang terjadi saudara? Paulus diubahkan oleh kasih karunia Allah, diubahkan. Sehingga di dalam ayat yang ke-10 Paulus berkata, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepada aku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara, Rasul Paulus mengenal Allah dengan baik, mengenal Allah yang mengasihi dia dengan benar. Dia tahu siapa Allah yang dia sembah, dia tahu siapa Allah yang dia layani. Rasul Paulus menyadari siapa diri dia, sehingga dia berkata, ketika aku ada sebagaimana aku ada hari ini, itu semua karena kasih karunia Allah. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia, melainkan aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Paulus menyadari dan berkata, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara, dari bagian ini kita melihat kebangkitan Kristus itu mengubahkan banyak orang dan mengubahkan Paulus. Karena ketika dia menyadari, ketika dia dijamah oleh Kristus, dia sungguh-sungguh berubah, dan perubahan itu membawa dampak. Dia terus rindu untuk memberitakan Injil kepada orang-orang, dan dia mau melayani dengan lebih keras daripada semuanya. Karena dia tahu, bukannya aku, kata Paulus, tetapi melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara, kita orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus dan hidup di dalam kasih karunia itu, dan memaknai Kristus, dan Kristus sudah menampakkan diri kepada saudara dan saya. Benar, kita tidak pernah bertemu dengan Yesus dan menampakkan diri secara langsung. Ketika Thomas meminta kepada kepada Yesus, aku tidak akan percaya sebelum aku mencucukkan jariku ke lubang paku di tangannya. Yesus menemui Thomas dan berkata, cucukkanlah jarimu ke lambungku dan ke tanganku yang berlubang ini, supaya kamu percaya. Dan kita adalah orang-orang yang berbahagia ketika Tuhan Yesus berkata, berbahagialah setiap kita yang tidak melihat tapi percaya. Itu dicatat dalam Injil Yohanes pasal 21. Karena itu saudara, mari kita terus memberitakan kabar kasih karunia Tuhan. Kita bersyukur dan berbahagia meskipun kita tidak melihat
dan Kristus tidak melihat kebangkitan Kristus, tapi kita percaya, maka kita adalah orang-orang yang berbahagia, yang sudah mengubahkan kebangkitan Kristus, yang sudah mengubahkan hidup saudara dan saya. Karena itu hidupilah dan maknai kebangkitan Kristus itu, dan lakukanlah sesuai dengan apa yang sudah Tuhan perintahkan. Dan mari kita menyaksikan kebaikan Kristus kepada semua orang yang kita temui. Tuhan memberkati saudara dan saya. Kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau sungguh-sungguh bangkit. Meskipun banyak orang di luar sana yang tidak mempercayai dan tidak mau mengakui, bahkan mau berusaha untuk mendustai kebangkitan Kristus itu, tapi sungguh ketika di dalam Alkitab kami boleh melihat bagaimana saksi-saksi iman itu menceritakan tentang kebangkitan-Mu ya Tuhan. Kami sungguh percaya dengan kebangkitan-Mu itu banyak orang yang diubahkan. Bahkan kami yang mendengarkan firman Tuhan, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, itu juga diubahkan. Karena itu Tuhan, tolong kami supaya hidup kami terus menjalani panggilan kami sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan bagi kami. Kami tetap setia menjalani panggilan hidup kami dan memaknai kebangkitan Kristus itu di dalam hidup kami dan memberitakannya kepada semua orang. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami demi nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.